berprestasi, raih mimpi hingga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Jadi sini siapa yang mau memimpin doa? Saya- Oh ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada malam ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Di sini teman-teman, ada yang tahu saya kumpulkan di tempat ini untuk kegiatan apa? Tidak tahu ya. Jadi saya kumpulkan di tempat ini dalam artian kegiatannya bimbing konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini suatu layanan pemberian bantuan sebagai seorang konselor saya pribadi atau pemimpin kelompok kepada siswa yang memiliki masalah. Nah, jadi di sini saya yakin dan percaya semua memiliki masalah masing-masing. Nah, di situ maka kita akan selesaikan secara bersama-sama. Nah, dalam konseling kelompok juga memiliki ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nanti ini kita akan bahas bersama. Ya baiklah, sebelum saya menjelaskan ketiga asas ini, maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pada malam hari ini marilah kita saling mengenal untuk saling saling menyayangi. Perkenalan itu dimulai dari contohnya ibaratnya setelah saya menyebutkan nama saya maka klunya itu di samping kanan saya. Begitu pula selanjutnya ya. Ngerti toh? Nanti. Perkenalkan, nama saya Hizbul Watan, biasa dipanggil Hizbul di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Ibrahimi, bisa dipanggil Rani, di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Fahir Kari, biasa dipanggil Kevin, dan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Sally M. Hanis, biasa dipanggil Shelly. Oke. Nah, itu tadi perkenalan. Nah, dalam seperti yang saya katakan tadi, dalam konseling kelompok ini ada 3 asas. Yang pertama asas sukarelaan. Jadi saya panggil di sini itu secara sukarela tanpa paksaan ya. Oke. Kemudian yang kedua asas keterbukaan. Jadi nanti ketika dalam proses konseling kelompok, jadi teman-teman menceritakan masalah teman-teman secara terbuka, jangan ada disimpan-simpan, karena ada nanti asas ketiga, yakni asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini jadi ketika masalah-masalah yang sudah diceritakan cukup dalam ruangan ini saja yang tahu. Nanti ketika di luar jangan pernah ada buku cerita-cerita di belakang ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya untuk lebih menguatkan lagi namanya asas kerahasiaan ini, maka kita harus diikrar semua atau dijanji semua supaya tidak menceritakan masalah-masalah yang lainnya. Jadi di sini ada ikrar konseling kelompok. Nanti ketika saya menyebutkan nama saya, maka sebut nama masing-masing ya. Oke. Ikrar konseling kelompok ikut. Ikrar konseling kelompok. Saya Hizbul Saya Sherly, dengan ini menyatakan bahwa dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia dan menerima, saya sanggup dan bersedia dan menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, menjaga, dan merahasiakan segala data dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya dan atau keterangan lain yang saya terima yang saya terima, baik dari diri saya baik dari diri saya atau dari siapapun juga, atau dari siapapun juga, yaitu data Yaitu data, yaitu data dan atau keterangan dan atau keterangan yang tidak boleh diketahui orang lain. yang tidak boleh diketahui orang lain. Nah, jadi karena kita sudah diikrar, jadi selepas ini nanti jangan ada buku cerita ketika ada masalahnya ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa topik. Jadi kita pakai di sini ketika saya tanyakan masalah masing-masing dan masalahnya itu nanti kita akan bahas. Jadi kita pakai suara yang terbanyak atau memang masalah yang sangat urgent yang harus kita bahas, yang sangat fundamental. Jadi mulai dari Rani. Siapa tadi Rani ya? Rani masalahnya apa?
malas membaca buku. Oh, atau malas belajar gitu ya. Kalau Kevin, Kalau saya malas. kuat begadang. Mungkin Kalau saya kuat begadang. oh ya, kuat begadang. Kalau siapa Shelly? Kalau saya sama dengan Rani Oh, malas belajar. Jadi memang, jadi kan ada dua masalah ini. Yang pertama malas belajar dan yang kedua kuat begadang. Jadi karena memang kedua-duanya ini masalah yang sangat penting. Tapi ada yang paling penting. Kalau saya rasa secara ini malas belajar karena untuk menunjang kita punya masa depan nantinya. Karena malas belajar suara terbanyak, jadi kita malam ini bahas soal masalah malas belajar. Sepakat toh? Sepakat. Oke. Nah, jadi masalah malas belajar ini dipengaruhi ada beberapa faktor. Sebelumnya kita untuk menyelesaikan atau memberikan terapi daripada malas belajar ini. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini faktor yang berasal daripada diri sendiri. Nah, biasanya memang ada dari dari secara ini ada memang orang-orang yang keterbatasan dalam hal belajar atau membaca. Ketika dia melihat huruf maka di pikirannya tuh kayak pusing. Ketika dia melihat tulisan tuh pikirannya pusing begitu. Memang ada yang begitu. Dan yang kedua faktor eksternal. Faktor yang berasal daripada luar diri kita. Contohnya lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman dan lain sebagainya. Jadi contohnya ketika teman-teman berada di lingkungan yang pemalas belajar maka otomatis bisa ikut malas belajar juga, seperti yang dikatakan oleh John Locke dalam teorinya tabula rasa, bahwa memang kita terlahir sebagai kertas putih dan yang memberikan warna bagi kehidupan kita adalah lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini sangat berperan aktif dalam membentuk kita punya karakter. Nah, setelah mengetahui faktor-faktornya, nah gimana sih caranya untuk yang malas belajar ini kemudian bisa rajin belajar? Mungkin saya memiliki ada beberapa tips. Tips yang pertama, kita harus menumbuhkan secara niatnya harus ada dulu. Jadi niatnya dalam belajar itu harus ada. Contohnya saya betul-betul niat. Dan yang kedua harus ada motivasi. Nah, motivasi ini contohnya saya harus belajar. Saya harus belajar untuk mendapat ranking nomor 1 di kelas 3. Sudah kelas 3 ini, kelas 2, kelas 3, kelas berapa tadi? Oh, kelas 3. Jadi mau dapat juara semua toh? Otomatis mau. Jadi harus ada motivasi. Nah, motivasinya ada dua. Motivasi yang memang berasal daripada diri sendiri dan motivasi dari orang lain. Contohnya ketika Anda mendapat juara 1 atau ranking 1, maka saya akan membelikan Anda tas atau handphone atau gimana. Jadi memang harus ada motivasi yang kedua. Dan yang kemudian yang ketiga, dalam artian bergaul kepada lingkungan yang baik, dalam artian bergaul di lingkungan para pelajar sehingga intelektual kognitif kita terasa, sehingga rasa malas itu sudah hilang karena kesibukan kita membaca begitu ya. Jadi mungkin ada beberapa tips dari saya, selebihnya mungkin selebihnya bisa dikembangkan atau dipraktik langsung nanti ketika masalahnya belum selesai. Nanti kita akan memberikan konseling kelompok konseling lanjutan atau terapi lanjutan. Jadi ya boleh ya diterima ya. Nah, sebelum saya mengembalikan, bagaimana perasaan Anda ketika mendengar setelah diberikan terapi? Orang senang, bahagia toh? Ya begitu ya. Jadi alhamdulillah karena sudah sudah kegiatan ini sudah terlaksana. Jadi semoga kedepannya teman-teman semua yang malas belajar rajin belajar begitu ya. Ya, pada malam ini mungkin kita akan bahas satu topik saja. Nanti pada konseling kelompok selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang begadang ya. Begadang. Jadi mungkin cukup sekian saja. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan lagi atau ada tambahan daripada forum? Enggak ada ya? Oke. Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa, membaca doa yang dipimpin langsung oleh saudara.
teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang kita masing-masing. Terima kasih. Jadi sebelum saya menutup ini, mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alamin. Jadi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.